Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo semuanya. Perkenalkan, saya Nabila Nurjana dengan NIM G0025-205 dari kelompok A7. Baik, di sini saya akan menjelaskan anatomi organ genitalia dan uropoetika. Nah, di sini terdapat 3 laporan. Di sini saya akan membacakan untuk laporan yang pertama terlebih dahulu. Untuk laporan pertama, saat menjadi panitia lomba lari 17-an, Dapri melihat salah satu peserta laki-laki mengeluh nyeri hebat pada daerah skrotum setelah terjatuh. Nah, di sisi lain ada juga peserta lain yang juga lama mengeluh benjolan di skrotum yang terasa seperti sekumpulan cacing. Dan ada seorang bapak yang sering bolak-balik ke toilet karena sulit BAK. Di sini terdapat 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan anatomi penis, skrotum, dan testis. Terus untuk pertanyaan kedua, jelaskan jalur perjalanan sperma dari testis hingga keluar melalui ostium uretra externum. Untuk pertanyaan yang ketiga, jelaskan kemungkinan perbedaan anatomi dan klinis dari keluhan pada skenario tersebut, terutama yang mengarah ke torsio testis, varikokel, dan pembesaran prostat. Kita lanjut untuk pertanyaan yang pertama. Di sini ada struktur penis, testis maupun skrotum. Ini penis. Lalu ini gambarnya skrotum dan ini yang bawah ada testis. Kita lanjut, kita mulai dulu dari yang penis. Yang penis di bawah ini terdapat bulbus penis. Terus sampingnya itu di luar bulbus penis itu terdapat crus penis. Di bulbus penis dia naik, itu di tengah-tengah ada namanya corpus spongiosum penis. Lalu corpus spongiosum penis ini dia naik lagi, di atas sini dia terdapat glans penis. Nah, untuk luarnya, untuk dari crus penis dia naik, untuk di atas sini dia namanya ada corpora cavernosa penis. Nah, kita lanjut di skrotum. Skrotum ini dia tuh ada 9 lapisan. Yang pertama itu dia ada dartos fascia of scrotum. Yang kedua ada external spermatic fascia cremaster. Terus yang ketiga ada muscle and fascia. Yang keempat ada internal spermatic fascia. Terus yang kelima itu ada parietal layer of tunica vaginalis testis. Keenam itu ada epididymis atau bodinya. Terus ada testis covered by visceral layer of. Terus layer of tunica vaginalis testis. Dan terakhir itu ada skin of scrotum. Terus kita lanjut ke bagian testisnya. Di testisnya untuk yang gambar A ini di sini dia terdapat ada head of epididymis, terus dia ada juga seminiferous tubule, terus di sini ada tail, di sini ada bodinya. Terus untuk tali panjangnya ada vas deferens. Untuk gambar yang B, untuk gambar yang B, di sini dia terdapat mediastinum testis, terus ada tunica vaginalis, ada tunica albuginea, terus ada epididymis, ada vas deferens sama spermatic cord. Baik, kita lanjut ke perjalanan sperma. Untuk perjalanan sperma, di sini ada alur produksi hingga ejakulasi sperma. Ada 7 proses. Yang pertama, jadi sperma itu dia akan berkembang sebagai sel-sel bulat kecil di dalam tubulus seminiferus testis. Lalu nanti sperma menjadi matang akibat stimulasi hormon yang diproduksi testis dan kelenjar pituitari otak. Lalu sperma ini nanti dia akan bergerak ke epididymis dan berkembang lebih jauh. Setelah itu, sperma bergerak ke vas deferens, lalu spermanya akan bergerak ke vesikula seminalis untuk bercampur dengan cairan sperma atau semen yang kaya gizi. Lalu
nanti sperma ini dia akan bergerak ke kelenjar prostat dan bercampur dengan cairan prostatnya. Setelah itu spermanya akan keluar melalui uretra saat ejakulasi. Nah, di sini jadi yang pertama itu kan ada testis. Testis itu dia itu sperma yang dibentuk di tubulus seminiferus. Yang kedua kan ada epididymis. Epididymis ini dia itu sperma matang yang disimpan sementara. Terus yang ketiga kan ada vas deferens. Vas deferens sendiri ini dia itu sperma yang didorong atau peristaltik menuju ke atas. Lalu lanjut ke vesicula seminalis, dia tuh akan ditambahkan cairan nutrisi atau fruktosa. Lanjut ada ductus ejaculatorius, dia itu jalur penghubung ke prostatnya. Nah di prostat ini nanti dia akan ditambahkan cairan yang mengaktifkan dan melindungi spermanya. Lanjut ke uretra. Nah di uretra ini dia tuh saluran akhir menuju keluar, lalu dia ke ostium uretra externum. Nanti dia tuh spermanya akan keluar dari tubuh. Kita lanjut untuk perbedaan anatomi dan klinisnya. Nah, yang pertama itu kan ada torsio testis. Untuk torsio testis bagian anatominya tuh nanti dia akan terjadi puntiran pada fungculus spermaticus dan pembuluh darahnya itu akan terjepit. Jadi aliran darah ke testisnya akan terhenti atau iskemia. Untuk klinisnya dia tuh nyeri sangat hebat dan mendadak, misalnya setelah jatuh, terus testisnya itu nanti tampak lebih tinggi, terus refleks krimasternya tuh akan hilang. Yang kedua itu ada varikokel. Varikokel ini kalau anatominya itu dia pelebaran vena plexus pampiniformis, terus dia tuh aliran balik darah terganggu seiring dia tuh sering di sisi kiri terjadinya. Terus untuk klinisnya itu dia teraba seperti sekumpulan cacing. Terus dia tuh akan nyeri tumpul atau ringan. Terus lebih jelas saat berdiri atau mengenjan. Yang ketiga ada hiperplasia prostat jinak atau BPH. Untuk anatominya dia itu pembesaran prostat menekan uretra pars prostatica. Terus dia tuh akan menghambat aliran urin. Untuk klinisnya nanti dia sering BAK, terutama pada malam hari. Terus pancaran urinnya akan lemah, terus sulit memulai dan terasa tidak tuntas. Kita lanjut untuk laporan kedua. Nah, laporan kedua, saat acara camping, Miko sudah menahan kencing sejak sore karena toilet umum antri panjang. Nah, malamnya ia mengeluh nyeri pinggang yang menjalar ke bawah, anyang-anyangan, dan merasa BAK tidak lampias. Keesokan paginya, temannya panik karena Miko bolak-balik ke toilet sambil memegangi pinggang seperti sedang audisi sinetron. Di sini ada 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan pembagian organ sistem uropoetika dan fungsi umum masing-masing organ. Yang kedua, jelaskan alur perjalanan urin mulai dari ren hingga keluar melalui uretra serta sebutkan bagian-bagian penting yang dilalui. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan yang pertama. Di sini ada pembagian organ sistem uropoetika. Di sini terdapat ginjal, terus ada ureter, terus ada juga kandung kemih atau vesika urinaria dan terdapat uretra. Nah, ginjal ini dia itu fungsinya untuk menyaring darah dan membuat zat sisa racun, urea, dan lain-lainnya. Terus dia akan membentuk urin. Nah, untuk mengatur kadar air, elektrolit, Na, natrium, kalsium, dan lain-lainnya, sama tekanan darah. Terus kalau ureter sendiri dia itu saluran dari ginjal ke kandung kemih sebagai penghubung. Nah, fungsinya itu dia itu mengalirkan urin dari ginjal ke vesika urinaria. Gerakannya itu biasanya itu pakai kontraksi. Yang ketiga ada kandung kemih atau vesika urinaria. Dia itu tempat penampungan urin. Fungsinya itu menyimpan urin sementara, terus bisa mengembang saat urinnya penuh. Yang keempat ada uretra. Uretra itu dia tuh saluran terakhir, fungsinya itu untuk mengeluarkan urin ke luar tubuh. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ada alur perjalanan urin.
Jadi untuk alur perjalanan urin dia tuh ini untuk gambarnya. Dia pertama ada ginjal, nanti dia akan masuk ke calyx dan pelvis renalis, terus dia akan turun lewat ureter. Setelah itu dia akan disimpan di kandung kemih atau vesika urinaria, lalu dia akan keluar lewat uretra. Jadi dari ginjal atau nefron, nah urin itu dia tuh mulai terbentuk di bagian kecil ginjal yang disebut glomerulus atau nyaring darah. Terus di tubulus itu dia mengatur lagi isi urin ini. Dan nanti hasil akhirnya menjadi urin. Yang kedua, dia akan masuk ke pelvis renalis. Setelah menjadi urin, dia akan masuk ke calyx, lalu ke pelvis renalis atau rongga ginjal. Nah, yang ini tadi. Terus yang ketiga itu nanti dia akan turun lewat ureter. Jadi urinnya ini akan mengalir dari ginjal ke kandung kemih pakai gerakan otomatis atau peristaltik. Yang keempat, dia akan disimpan di kandung kemih atau vesika urinaria. Jadi urinnya itu akan ditampung, terus kalau apabila udah penuh, dia akan muncul rasa ingin kencing. Kelima, dia keluar lewat uretra. Jadi otot kandung kemihnya itu nanti dia akan berkontraksi, terus sfinkternya terbuka, jadi urinnya akan keluar. Untuk laporan kedua sudah, kita lanjut ke laporan yang terakhir atau laporan ketiga. Untuk laporan ketiga, di ruang bersalin seorang ibu ini sedang dalam proses persalinan bidan menilai penurunan kepala janin dengan bidang Hodge, memperhatikan bentuk pelvis, lalu mempertimbangkan tindakan episiotomi agar robekan perineum tidak meluas. Di sini terdapat 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan dasar pelvis dan perineum termasuk diafragma pelvis, membrana perinei, spatium perinei profundum, serta pembagian regio urogenital dan regio analis. Lalu jelaskan yang untuk pertanyaan kedua, jelaskan hubungan anatomi pelvis dengan kondisi klinis skenario, terutama mengenai perbedaan pelvis pria dan wanita, bidang Hodge dan episiotomi. Kita lanjut untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan pertama itu dia akan menanyakan dasar pelvis dan perineum. Jadi ini untuk gambarnya. Nah, di sini tuh dia ada diafragma pelvis atau levator ani, ada membrana perinei, spatium perinei profundum. Terus di sini ada regionya juga, ada regio urogenital sama regio analis. Nah, untuk dasar pelvis, dasar pelvis itu dia tuh adalah bagian paling bawah dari rongga panggul yang berfungsi sebagai penyangga organ-organ seperti kandung kemih, uterus maupun rektum. Kalau dasarnya perineum, dia itu adalah bagian dari jaringan di daerah perineum atau area antara vagina dan anus pada wanita, yang berfungsi sebagai penopang struktur, panggul, dan organ sekitarnya. Nah, untuk komponen utamanya di sini yang pertama ada diafragma pelvis. Diafragma pelvis ini dia itu tersusun dari otot levator ani, pubococcygeus, ilococcygeus, dan coccygeus. Nah, fungsinya itu biasanya untuk menopang organ dalam pelvis, menjaga kontinensia atau menahan BAK dan BAB, berperan saat persalinan atau menahan dan mengarahkan kepala janin. Nah, jadi kayak di gambar dia tuh terlihat sebagai otot berwarna merah bagian dalam panggul. Ini. Baik, kita lanjut ke perineum. Perineum itu dia tuh adalah daerah di bawah diafragma pelvis antara paha kiri dan kanan. Batasnya itu ada di, kalau depan itu di symphysis pubis, kalau belakang itu ada tulang koksi, yang samping itu ada tubur ischiadium. Nah, perineum ini dia tuh dibagi menjadi 2 regio, ada regio urogenitalis sama regio analis. Nih, ada yang kita lanjut di regio
urogenitale atau segitiga anterior. Jadi di bagian depan perineum isinya itu terdapat uretra, vagina pada wanita, dan otot-otot perineum. Nah, struktur pentingnya itu ada membrana perinei, lapisan jaringan fibrosa kuat, terus dia menjadi dasar dari organ urogenital dan tepat melekatnya otot-otot perineum. Lanjut ke spatium perinei profundum atau deep perineal pouch. Letaknya itu dia di antara, kalau yang atas itu dia di diafragma pelvis, kalau bawah itu dia di membrana perinei. Untuk isinya, dia itu ada otot deep perineal, misalnya kayak ada sphincter uretra, terus ada pembuluh darah dan saraf bagian uretra juga. Fungsinya itu dia membantu kontrol buang air kecil, menyokong struktur urogenital. Yang terakhir ada regio analis atau segitiga posterior. Dia itu bagian belakang perineum, isinya itu terdapat anus, terus ada kanalis analis, ada otot sphincter ani internal maupun eksternal. Fungsinya itu dia mengontrol proses defekasi atau BAB. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, untuk perbedaan pelvis pria dan wanita. Yang gambar A ini, dia ini pelvis wanita. Kalau ini pelvis pria. Pelvis wanita itu dia itu biasanya lebih besar daripada pelvis pria. Ini untuk gambarnya. Nah, untuk perbedaannya dari yang pertama, untuk bagian kriterianya, yang pertama itu ada aditus pelvis. Kalau untuk wanita itu dia bulat, kalau untuk pria itu dia tuh seperti jantung. Terus kalau bagian exitus pelvisnya, kalau wanita itu dia luas, pria itu dia sempit. Kalau untuk sacrum, wanita itu pendek, luas, kurang melengkung. Terus kalau pria itu dia panjang, sempit, melengkung ke depan. Bagian os coccygeusnya kalau wanita itu dia lentur, pria itu dia kuat. Kalau os iliumnya wanita itu dia miring ke lateral, terus kalau prianya itu dia lebih tegak. Terus kalau bagian kavitas pelvisusnya wanita itu dia akan dangkal sama luas, kalau pria itu dia dalam sempit. Kalau tulang pelvisnya, kalau bagian wanita itu dia tipis, tidak kuat, sedangkan kalau pria itu dia tebal dan kuat. Di bagian arkus pubisnya, kalau wanita itu dia membulat, kalau pria itu dia sempit. Bagian foramen obturatum, kalau bagian wanita itu dia nanti triangular kecil, sedangkan kalau pria itu dia triangular lebar. Bagian acetabulumnya wanita kecil, pria luas. Bagian incisura ischiadicanya kalau wanita itu luas dan dangkal, kalau pria itu dia sempit dan dalam. Nah, yang terakhir ada bagian spina ischiadicanya, kalau wanita itu dia tidak menonjol, sedangkan kalau pria itu menonjol. Nah, di sini ada bidang Hodge. Bidang Hodge ini yang pertama ada bidang Hodge 1, yaitu dia yang ditarik setinggi aditus pelvis. Ini. Terus bidang Hodge 2, dia itu yang ditarik melalui tepi bawah simpivis osis pubis dan sejajar dengan bidang Hodge 1. Dari sini ke sini, ke atas. Terus bidang Hodge 3 itu dia yang ditarik setinggi spina ischiadica dan sejajar dengan bidang Hodge 1 dan 2. Untuk yang terakhir ada bidang Hodge 4 yang ditarik setinggi os coccygeus dan sejajar dengan bidang Hodge 1, 2, dan 3. Ini. Baik, kita lanjut ke bagian episiotominya. Episiotominya itu jadi dia itu pemotongannya tuh ada dua cara. Yang pertama itu ada di bagian tengah. Yang bagian tengah itu potongannya itu namanya median atau midline episiotomi. Sedangkan kalau yang pinggir ini dia namanya potongan mediolateral episiotomi. Jadi cara episiotomi ini jadi selama melahirkan nanti perineum itu dia akan merenggang dan akan robek. Untuk menjaga rupturnya musculus sphincter ani ini, dia itu akan dilakukan dengan cara episiotomi. Ada dua tipe episiotomi yang tadi di awal udah saya sebutkan.
itu ada episiotomi median dan mediolateral. Pada episiotomi median, nanti sayatannya itu dia akan dimulai pada garis tengah komisura posterior, lurus ke bawah, tetapi dia tidak sampai mengenai anus. Terus kalau untuk yang mediolateral, dia itu sayatannya dimulai dari 45 derajat dari midline. Baik, sekian untuk 3 laporan yang sudah saya bahas dan saya jawab di sini. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.